Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di kanal kelas online. Kali ini saya akan membuat aplikasi sistem informasi pengaduan sarana ya, entah itu untuk sekolah ataupun lab ataupun sarana olahraga, sarana belajar atau apa ya. Jadi sekarang pada intinya kita akan latihan untuk uji kompetensi keahlian di jurusan rekayasa perangkat lunak ataupun PPLG, pengembangan perangkat lunak dan game. Maka dari itu siapkan telinga, fokuskan mata, dan konsentrasi. Oke teman-teman, kita harus mulai dari mana untuk membuat web langkah demi langkah. Nah, saya sudah menyiapkan bab satunya ya, yang ini. Nah, jadi saya akan membuat pengaduan aplikasi web ya, pengaduan sarana lab komputer sekolah. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan yaitu kita memahami requirement-nya dulu ya, atau global requirement atau kebutuhan secara umum ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua kita akan maju selangkah ke tools ya, alat apa saja yang kita butuhkan untuk pengembangan web pengaduan sarana lab ini. Terus kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu membuat IRD ya, mendesain IRD dan database, lalu mengkoneksikannya antara file folder project dengan database. Nah, selanjutnya kita akan instalasi Bootstrap dan Font Awesome ya, karena kita akan menggunakan template Bootstrap ya dan icon di Font Awesome. Lalu kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP 8 ya, yang terbaru. Bootstrapnya juga Bootstrap 5 ya teman-teman. Oke, langsung saja ya. Nah, ini requirementnya, kebutuhannya ya, yaitu ada dua akses ya, ada dua akses atau dua role ya, yaitu admin dan siswa. Nah, berikut ada batasan-batasannya ya, batasan akses. Ini adalah batasan akses untuk admin ya. Admin dapat mengelola data pengaduan ya, mengedit atau membalas ya, atau feedback ya, membalas pengaduan dari siswa ya. Lalu dapat menghapus pengaduan dari siswa juga. Nah, terus daftar pengaduan itu berdasarkan tanggal. Jadi nanti listnya ya, kan nanti akan banyak ya siswa yang membuat pengaduan. Ya, bayangkan aja di sana mungkin di sekolah mungkin ada 40 siswa misalkan ya. Mereka melakukan pengaduan sarana lab ya. Bayangkan ada 40 pengaduan misalkan, atau mungkin lebih karena satu siswa itu dapat membuat banyak pengaduan ya. Jadi daftar pengaduannya itu berdasarkan tanggal. Seperti itu. Lalu dapat mengubah status ya. Nanti statusnya ketika siswa membuat pengaduan itu statusnya mungkin akan menunggu ya. Nah, menunggu, lalu admin ini merubahnya menjadi proses ya. Berarti pengaduan tersebut sedang diproses. Jika prosesnya selesai, admin juga akan mengubah lagi statusnya menjadi selesai. Seperti itu mungkin ya. Lalu admin juga dapat melihat histori pengaduan yang sudah dibalas atau belum dibalas ya. Dan admin juga dapat membuat akun siswa ya. Lalu admin juga membuat kategori pengaduan ya. Jadi yang membuat kategori pengaduannya itu adalah admin. Contohnya misalkan kategori pengaduannya untuk sarana lab ya, misalkan kategori komputer misalkan ya, komputer yang di meja mana yang rusak, atau kategori komponen komputer misalkan RAM-nya atau mouse atau keyboard atau apa gitu ya yang rusak, nanti dikategorikan ya. Mungkin bayangannya seperti itu dulu teman-teman. Jadi nah, untuk role siswa ini itu batasan aksesnya itu dapat membuat pengaduan berdasarkan kategori dari admin ya yang membuat kategorinya. Nah, lalu dapat melihat status dan balasan pengaduan dari admin.
dapat melihat histori pengaduan yang diajukan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini toolsnya kita memakai bahasa pemrograman PHP 8, databasenya MySQL, template-nya kita menggunakan Bootstrap 5 dan Font Awesome versi 7 ya. Lalu text editornya kita memakai Visual Studio Code ya. Servernya SAM versi 8. Nah, teman-teman ini harus diperhatikan. Untuk web servernya kita menggunakan server lokal yaitu SAM versi 8 ya. Jika teman-teman belum memiliki aplikasi Visual Studio Code yang terbaru, silakan cek di deskripsi ya, itu di-download gratis. Lalu untuk web servernya juga itu ada di deskripsi, di-download otomatis. Maksud saya di-download secara gratis ya teman-teman. Nah, ini sudah terbaru semua ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin belajar membuat aplikasi pengaduan sarana ya, silakan ikuti langkah demi langkah dan jangan pernah di skip, karena membuat teman-teman pusing ya kalau misalkan di skip ya, kenapa ini begini, kenapa ini begitu. Nah, sekarang kita belajar bersabar, disiplin ya untuk melaksanakan latihan pengembangan web ini ya. Jadi teman-teman jangan di skip ya. Lebih bagus lagi teman-teman bisa subscribe, like, dan kasih komentarnya ya yang positif. Oke, selanjutnya inilah database desainnya ya. Nah, ini desain database dari mana? Nah, desain database ini itu muncul ya sebagai asumsi dari global requirement yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini makanya saya buat databasenya disesuaikan dengan requirement yang ada di sini. Tapi ya rekomendasi dari saya, mungkin karena saya ini cuma latihan ya, teman-teman seharusnya itu harus membuat terlebih dahulu flowchartnya yang pertama, yang kedua membuat use case, yang ketiga membuat activity diagram. Lalu teman-teman bisa mendesain user interface-nya di Figma atau di aplikasi manapun. Seharusnya langkahnya itu seperti itu ya teman-teman, sesuai dengan metode pengembangan biasanya memakai waterfall. Nah, seharusnya seperti itu ya. Oke teman-teman, oh iya itu juga ya disebutnya kayak misalkan use case diagram, flowchart, atau activity diagram ya, dan lain-lain seperti itu biasanya ada di soal UKK ya, soal UKK penugasan perorangan ya, biasanya ada di tes tulis ya teman-teman kalau nggak salah ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini desain database-nya. Desain database ini memiliki 5 tabel ya. Yang pertama ada admin, yang kedua ada aspirasi, yang ketiga ada kategori, yang keempat ada input underscore aspirasi, yang kelima ada siswa ya teman-teman. Jadi kelima tabel ini ya teman-teman, ini admin, aspirasi, kategori, dan input aspirasi ya, itu ada beberapa tabel yang memiliki relasi ya teman-teman. Nah, di sini ada relasinya. Di tabel aspirasi, field atau kolom ID kategori itu berelasi dengan ID kategori di tabel kategori. Lalu ID kategori juga berelasi dengan tabel input aspirasi di kolom atau field NIS atau nomor induk siswa ya teman-teman. Lalu ID pelaporan ini juga di input aspirasi berelasi dengan tabel siswa di kolom atau field NIS di tabel siswa teman-teman. Nah, ini yang harus teman pahami ya. Kenapa ini berelasi dan bagaimana cara merelasikannya, teman-teman harus mengetahui dulu yang namanya primary key ya. Primary key itu adalah kunci ya dari tabel dalam satu kolom ya teman-teman. Jadi ID aspirasi itu ini kuncinya dari tabel aspirasi. Nah, ini penting ya, ini kuncinya, primary key-nya ya teman-teman. Di setiap tabel ya, untuk menyimpan data biasanya itu memiliki primary key. Contoh kategori juga ada ya, ID kategori PK. Nah, ini primary key-nya.
Lalu input aspirasi juga ada ya, ID pelaporan sebagai primary key. Siswa juga ada ya, NIS ini sebagai primary key. Dan admin tidak ada ya teman-teman, tapi lebih bagus jika memakai ID admin sebagai primary key. Tapi untuk saat ini nggak apa-apalah, seperti ini aja dulu ya. Nah, lalu apa ini FK ya? FK itu adalah foreign key ya. Foreign key itu adalah kunci ya sebagai tamu ya. Jadi kalau misalkan tabel aspirasi ini ingin mengambil data dari tabel kategori ya, itu harus memiliki primary key di tabel aspirasi untuk terhubung dengan maksud saya harus memiliki foreign key ya di tabel aspirasi untuk terhubung dengan ID kategori sebagai primary key di tabel kategori ya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi primary key ini harus terhubung dengan foreign key. Terus kita juga jangan lupa ya, untuk tipe dan range atau kapasitasnya ya. Jadi itu harus sama. Kalau misalkan di kategori itu, di ID kategori, di kolom ID kategori itu tipe datanya integer dengan range-nya 5, otomatis di tabel aspirasi juga harus sama. Nama kolomnya harus sama ID kategori, terus tipe datanya harus sama integer, dan range-nya harus sama jumlahnya 5. Nah, kalau misalkan ini tidak sama, misalkan tipe datanya atau range-nya tidak sama, nah itu akan membuat database menjadi error ya. Ataupun jika database-nya tidak error, maka program aplikasinya error ya teman-teman. Seperti itu ya. Nah, begitupun dengan tabel yang ini ya. Di sini ID kategori, maaf ini salah ya teman-teman ya. Nah, harusnya ke sini. Nah, di sini kategori memiliki primary key yaitu ID kategori, dan input aspirasi ingin terhubung ya atau mengambil data di tabel kategori, maka di input aspirasi harus memiliki ID kategori sebagai foreign key ya teman-teman. Seperti itu ya untuk membaca desain database-nya, dan selanjutnya pun sama seperti itu untuk foreign key. Selanjutnya kita akan membuat database terlebih dahulu mungkin ya. Setelah kita mengenal requirement dan tools, kita akan membuat database-nya ya. Nah, untuk IRD-nya teman-teman bisa membuatnya di Microsoft Word ya, atau mungkin di Canva juga bisa ya. Kita langsung saja ya. Oh iya teman-teman, biasanya teman-teman itu membuat entity relationship diagram atau ERD database itu dengan menggunakan insert ya, dengan menggunakan bulat-bulat seperti ini biasanya ya. Ada kotak ya, ada kotak ya, terus ada bulat ya, ada bulat sebagai entitas ya. Nah, ini tabel dan ini entitas, lalu ada panah ya, seperti itu. Menurut saya ya, menurut saya ya, sebenarnya untuk IRD ya itu tidak apa-apa ya jika teman-teman membuatnya dengan kotak-kotak seperti saya tadi ya. Nah, langkahnya itu seperti ini ya. Misalkan kita membuat tabel admin ya, tabel admin misalkan seperti ini ya. Nah, ini ya di merge dulu, merge cell, lalu teman-teman kasih nama misalkan admin. Nah, kita kasih rata tengah ya, rata tengah ini. Nah, langsung di sini tulis nama kolomnya ya, nama kolomnya nanti apa di bawah. Terus di sini kasih juga tipe data. Nah, teman-teman di sebelah kanan tipe data kasih yang namanya range ya. Nah, lalu di sini di tabel admin itu nanti ada apa aja? Nanti ada yang namanya username ya. Ada kolom username. Setelah kolom username tadi ada apa? Password ya. Ada password.
Nah, tipe datanya apa? Tipe datanya untuk username itu varchar ya, password juga sama varchar. Untuk username varchar, nah ini range-nya, kapasitasnya berapa? Varchar range-nya 30 ya. 30, lalu di sini juga sama varchar. Range-nya untuk password itu 255 ya. Nah, Bang, apa itu varchar? Varchar itu singkatan dari variabel karakter ya teman-teman. Nah, ini ketengahkan dulu supaya memberi perbedaan ya dengan head table dan row atau kolom. Kita kasih bold ya. Nah, kasih bold. Caranya di blok sebelah sini, lalu ke sini, lalu kita tekan huruf B yang ada di sini. Nah, jadi bold ya, karena ini hitam ya, personalis dari laptop saya. Coba lihat kalau putih. Nah, ini tebal ya, tuh tebal. Nah, untuk memperkecilnya teman-teman arahkan ke bagian sisi ya, nanti seperti ini ya. Nah, lalu kecilkan seperti ini juga sama kecilkan, lalu ini juga sama kecilkan ya, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman aja ya. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin cukuplah seperti ini. Nah, untuk panah-panahnya atau alurnya atau garis, teman-teman bisa klik insert, save, lalu kalian boleh pakai garis seperti ini ya. Nah, agar hitam klik aja ini, lalu biar tebal ya garisnya, shape outline, lalu weight-nya teman-teman bisa dipertebal seperti ini. Nah, seperti itu ya. Lalu buat lagi tabel yang sama seperti itu ya teman-teman. Oke ya, yang di sini kita udah dulu karena kita akan fokus dalam pengembangan web ya. Nah, untuk membuat database-nya teman-teman buka Chrome ya. Lalu teman-teman buka di URL ya, klik ketik ya, localhost phpMyAdmin ya, seperti itu. Oh iya ya, jangan lupa diaktifkan terlebih dahulu sum-nya ya teman-teman. Sum-nya diaktifkan ya, Apache sama MySQL-nya di start ya, yang dua ini ya. Kalau misalkan teman-teman udah start, baru teman-teman ketik ya, localhost /phpMyAdmin, enter ya, localhost phpMyAdmin. Oke, nah seperti itu. Jangan sampai salah ketik, T-nya ketinggalan ya, atau hostnya ketinggalan, atau ada huruf yang ketinggalan, nanti masuknya ke Google ya. Nah, setelah seperti ini teman-teman, kita akan membuat database baru ya. Klik new di sini. Maaf, new. Nah, oke, kita kasih nama databasenya, namanya misalkan sipsab ya. Nah, apa itu sipsab? Sipsab itu singkatan dari Sistem Informasi Pengaduan Sarana Lab ya. Singkat sajalah biar mudah create. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan membuat database sesuai dengan desainnya. Nah, ini database desainnya. Kita akan membuat terlebih dahulu admin. Oke, lanjut teman-teman, kita akan membuat tabel admin. Lalu kita create, kita kasih username, lalu varchar range-nya 30, lalu di sini password, ini varchar, di sini 255. Lalu kita klik auto increment ya, kita save. Nah, jika seperti ini berarti kita gak usah klik auto incrementnya, kita save. Nah, ini sudah muncul ya satu tabel admin. Setelah itu kita buat kolom tabel aspirasi ya teman-teman. Tabel aspirasi new. Nah, aspirasi
ya. Terus ada kolom ID aspirasi sebagai primary key, ID aspirasi. Di sini tipenya integer 5, ini 5, lalu status ya, status dengan tipe datanya enum. Teman-teman ketik aja di keyboard en ya. Nah, ada enter. Lalu di sini kita kasih menunggu ya, menunggu. Lalu di bawahnya proses, bawahnya lagi selesai. Nah, ini nanti untuk merubah statusnya nanti tinggal klik ya, si admin itu mengklik status menunggu proses atau selesainya, jadi nggak diketik sama admin ya, tapi diklik nanti ketika webnya sudah dibuat. Lanjut, ada apa lagi? ID kategori sebagai foreign key ya, ID kategori integer 5, lalu feedback ya, feedback atau balasan feedback. Ini tipe datanya kalau balasan itu teks ya, biar ngetiknya panjang. Jangan lupa di ID aspirasi itu sebagai primary key. Mana. Nah, ini primary key. Go. Coba di auto increment. Lalu jangan lupa ya di ID kategori. Nah, yang ini nih, karena ini tadi sebagai FK ya atau foreign key ya. Ini kita kasih di indeksnya sebagai indeks. Nah, kasih nama ini misalkan foreign key aspirasi dengan tabel kategori ya, foreign key kategori misalkan ya. Lalu go. Nah, save. Oke, kita sudah membuat 2 tabel. Lanjut lagi kita new ya, kita buat tabel kategori, lalu ada kolom ID kategori integer 5 ya. Nah, terus di sini sebagai primary key. Nah, go. Dan ada lagi keterangan kategori, underscore keterangan kategori. Nah, di sini teks saja ya biasanya. Varchar 30 ya, varchar lengthnya 30. Nah, keterangan kategori primary sudah, kita save. Nah, gitu ya teman-teman, kita sudah memiliki 3 tabel. Lalu kita kita buat lagi tabel input aspirasi ya, input underscore aspirasi. Ini ada kesalahan. Nah, seperti itu teman-teman ya, jangan sampai teman-teman salah atau typo ya dengan membuat nama tabel ini. Usahakan juga teman-teman jangan memakai spasi, harus memakai underscore ya, harus memakai underscore, dan nggak boleh huruf depannya itu kapital atau besar ya. Nah, karena nanti nama-nama dari tabel ini akan dipanggil di PHP ya teman-teman. Lalu di input aspirasi itu ada apa aja? Ada yang namanya kolom ID pelaporan sebagai primary key, ID pelaporan integer lengthnya 5, ini primary key. Go. Lalu kedua ini nis ya sebagai foreign key, nis integer 5. Kalau nis 10 ya biasanya ya, 10. Ini sebagai foreign key nisnya ya. Nah, FK. Kita untuk indeksnya ini indeks, kita kasih nama FK ya, foreign key ke tabel siswa ya. Nah, go. Lalu ada kolom lokasi, ada juga lokasi itu apa ya, varchar atau teks. Lokasi varchar 50 ya, varchar
parser 50, lalu di sini ada keterangan, ini juga teks ya. Parser juga ya, parser 50, berarti dikasih batasan range-nya 50. Kolomnya kurang satu ya, kita tambah ya 1, go. Nah, keterangan lalu tanggal ya, tanggal ini date. Date. Nah, ini sudah indeks, kita save. Lalu nah sebentar, input aspirasi ID kategori ya, ID kategori. Oh, belum ada nih NIS ID kategori, seharusnya ya ada ya, lokasi tanggal. Kita buat satu tabel lagi ya, kita buat satu tabel lagi. Wah, NIS ID kategori. Nah, after NIS ya, after itu sebelum ya, berarti after lokasi, di atas lokasi ya. Nah, jadi ID kategori ini sampai lupa, ini foreign key ya, kategori ID kategori itu integer 5. Nah, ini indeks FK ke tabel kategori. Save. Nah, sudah ya, browse. Nah, struktur, oh jadi ke bawah ya, udahlah gak apa-apa. Saya lupa ya, after itu berarti setelah ya. Oke. Jadi fungsinya kita membuat desain database ini, fungsinya itu seperti itu, agar memudahkan kita ketika kita merancang database-nya teman-teman. Nah, seperti itu ya, jadi lebih mudah. Sekarang kita foreign key ya, tabel aspirasi dengan tabel kategori yang ini. Kita masuk ke tabel aspirasi, lalu buka structure, lalu buka relation view. Kita rubah dulu di bagian constraint-nya ya, constraint properties-nya. Jadi untuk on update itu kita pakai cascade, dan on delete-nya itu restrict. Nah, di sini ID kategori, ini tabelnya kategori, ID kategori, lalu save. Oh iya, jadi untuk on update cascade ini ya, ketika kita mengubah, ketika nanti di ID kategorinya itu berubah ya, maka ID kategori di tabel aspirasi juga akan berubah. Nah, cascade itu seperti itu ya. Nah, lalu ketika ada maksud saya bukan tabel atau itunya ya, tapi datanya yang berubah. Misalkan data di kategori itu dengan ID 1 misalkan itu berubah menjadi 5, maka ID kategori, data di ID di kolom ID kategori di tabel aspirasi juga itu sama akan berubah dengan data yang sama. Misalkan di sini ID-nya 5, maka di aspirasi juga berubah menjadi 5. Seperti itu ya. Lalu di on delete ya, yang di restrict ini, nah ketika ada ID di kategori itu di delete, bukan ID, datanya itu delete di tabel kategori, maka di tabel aspirasi juga di kolom ID kategori itu juga sama akan dihapus. Nah, jadi seperti itu. Kita save, lalu kita akan relasikan atau foreign key kan tabel input aspirasi dengan kategori ya. Struktur, relation view, lalu ini restrict udah benar, cascade, kategori, tabel kategori, save. Nah, sekarang sudah sukses berhasil. Kita lanjut lagi bikin tabel input aspirasi, udah tinggal siswa ya, nama tabel siswa, tadi ada apa aja, NIS ya, NIS itu integer 10, terus kelas parchar ya 10 aja lah, 10. Lalu jangan lupa untuk NIS nya itu auto increment,
primary key, kita save. Nah, sekarang kita siswa ini ya, bukan siswa, di input aspirasi kalau nggak salah. Nah, ada NIS ya, ini kita relasikan dengan tabel siswa ya. Ini ada strict on update cascade ya. Nah, ini kan udah di kategori, kita pakai kolom yang bawahnya, ini NIS, lalu kolom siswa NIS save. Nah, sekarang coba kita lihat relasi daripada tabelnya, kita klik more lalu designer. Nah, jadi relasinya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini admin nggak ada relasi karena ini tabelnya tunggal, nanti ini khusus untuk admin yang mengelola pengaduan. Nah, ini sama ya, tuh seperti itu ya teman-teman. Itu untuk database-nya kita sudah selesai. Lalu tugasnya kita membuat apa lagi? Koneksi database. Nah, sekarang kita akan membuat koneksi kode koneksi database ya. Jadi untuk koneksi database kita buka Visual Studio Code-nya. Ini text file. Lalu kita akan membuat folder ya di htdoc. Kita buat dulu foldernya, buka file explorer, terus disk PC, local disk C, SAM, htdoc. Lalu folder, kita buat folder dengan nama sipsab, sistem informasi pengaduan sistem informasi pengaduan sarana lab ya. Nah, lalu kita buka lagi Visual Studio Code. Nah, di sini kita save terlebih dahulu. Nah, di local disk C, lalu masuk ke SAM, lalu htdoc, kita buka folder sipsab. Nah, kita kasih nama ini koneksi .php ya teman-teman, lalu save. Nah, agar projectnya terlihat di sidebar ya, agar lebih mudah, kita buka aja open folder, lalu pilih sipsab ya, folder yang tadi dibuat. Nah, yes, I trust the author. Lalu ini close saja ya. Kalau yang seperti itu, kita buka koneksi.php yang tadi. Lalu kita akan mencari kode koneksi ya. Jadi teman-teman nggak usah ribet-ribet, kita buka aja, cari ya di Witreschool kode koneksi database. Nah, PHP MySQL connect to database. Lalu kita cari kodenya di bawah. Nah, ini nih, example MySQL object oriented. Nah, ini PHP 8 ya, MySQL cirinya. Lalu kita blok semua, kita copy, paste di sini ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Setelah itu kita kosongkan untuk variabel password, dan untuk username-nya kita ganti menjadi root. Kita buat variabel baru di sini, database, sama dengan nama database-nya tadi apa ya, sipsab ya, sipsab. Lalu kita panggil variabel database ini di create connection $con ini, karena nanti $con ini atau variabel con ini akan banyak dipanggil di file-file yang akan kita buat ya. Koma variabel database, jangan lupa ya hati-hati dengan menulisnya ya, karena kalau typo nanti gak bakalan terpanggil, error semua ya. Nah, ini untuk echo connected successfully, ini dihapus saja. Kita save. Lalu untuk testingnya kita buka localhost. Tadi nama folder kita apa ya, nama folder
yang baru dibuat ya di htdoc. Nah, ini zipsub ya, zipsub. Nah, panggil di sini foldernya zipsub. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, maka kalian berhasil membuat koneksi database ya, karena folder itu muncul di browser. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut instalasi Bootstrap dan Font Awesome. Kita buka ya, download Bootstrap 5. Nah, lalu kita klik download Bootstrap 5, terus nah di bagian compile CSS dan JS ya, kita download. Oke, sudah selesai. Kita buka filenya. Jika sudah selesai di download, kita akan pindahkan file rar-nya. Nah, ini ya, kita cut aja, cut. Nah, ini lalu pindahkan ke folder project di sam htdoc, lalu buka zipsub. Nah, pindahkan ke sini. Oke, setelah kita pindahkan file bootstrap, folder bootstrap ini ke sini, kita buat dulu folder baru ya agar rapih ya. Kita beri nama asset, assets ya. Lalu kita pindahkan, di cut ya, jangan lupa di cut ke folder asset, paste. Nah, setelah itu kita ekstrak ya, ekstrak all. Ini saya menggunakan Windows 11, mungkin agak berbeda dengan Windows 10. Nah, sekarang sudah ada di sini nih folder. Oh, ada dua ya. Nah, kalau misalkan kasusnya seperti ini, ada folder di dalam folder. Nah, ini harus diperbaiki. Ini dihapus aja teman-teman ya, nggak apa-apa, hapus. Terus yang ini ya. Nah, ini foldernya ada dua nih. Kita pindahkan folder Bootstrap di dalam Bootstrap ya, agar mudah dipanggil. Ini di cut, paste di sini. Oke, kita lihat. Nah, CSS dan JS harusnya seperti itu ya. Jadi di dalam folder asset itu ada folder Bootstrap yang isinya CSS dan JS. Nah, setelah itu supaya mudah dipanggil, ini kita ganti namanya, rename. Hapus aja serinya, kasih nama Bootstrap doang. Nah, seperti itu. Lalu setelah ini kita panggil bootstrapnya di kita buat file baru ya untuk testing bootstrapnya, apakah kita bisa install terlebih dahulu ya. Kita save, kasih nama misalkan testing.html, save. Nah, lalu kita buat kerangka HTML, tanda seru, lalu klik tab di keyboard. Nah, seperti itu. Ini hanya untuk testing saja ya. Kita panggil bootstrapnya di sini, link tab ref. Tadi folder bootstrap itu berada di zipsub, di folder zipsub ya, di folder asset. Nah, kita ingat-ingat ya. Kita panggil bootstrap. Sebentar. Testing HTML ini di save-nya di mana nih? Nah, testing HTML itu di save di folder zipsub ya. Berarti berada di luar asset. Nah, otomatis kita panggilnya asset. Nah, asset slash bootstrap slash kita bakal panggil CSS ya, CSS slash. Nah, file mana yang akan kita panggil? Kita akan memanggil bootstrap.min.css yang ini, bootstrap.min.css ya, seperti itu. Lalu kita akan save ya, klik di keyboard kalian Ctrl S ya untuk save secara otomatis di keyboard. Lalu kita akan coba apakah bootstrap ini sudah
dipanggil secara benar di head ya, kita buat button dengan menggunakan CSS di Bootstrap ya. Button kita kasih nama aja buttonnya testing. Lalu kita tambahkan atribut class. Terus kita pakai kode dari CSS Bootstrap ya, btn itu singkatan dari button, btn strip warna hijau itu di Bootstrap itu sukses ya. Oke, btn itu tombolnya dan btn strip sukses itu untuk memberikan warna tombol, dan ini nilai daripada buttonnya. Kita lihat ya, coba masuk ke Sipsa, lalu testing HTML dibuka. Nah, ini sudah berwarna hijau. Nah, berarti si Bootstrapnya sudah kita install dengan baik. Lalu kita akan instalasi Font Awesome ya, versi 7. Download Font Awesome. Font Awesome download free for web. Nah lalu ini dibuka dengan rar ya, seperti itu ya. Banyak lah di YouTube caranya untuk mengekstrak file rar seperti ini. Ini dihapus saja. Nah, lalu kita buka terlebih dahulu. Nah, ini sama kayak Bootstrap yang tadi ya. Jadi di dalam folder Font Awesome ada folder Font Awesome juga. Kita cut dulu, pindahkan ke asset. Nah, kita lihat. Nah, jadi nanti otomatis ya si folder yang namanya sama itu diubah menjadi folder baru dengan isi yang ini. Kita ganti namanya menjadi Font Awesome saja. Nah, seperti itu agar lebih mudah ketika kita panggil. Sekarang kita panggil Font Awesome-nya, tab, lalu asset /font awesome. Terus di dalam Font Awesome itu ada CSS lalu kita akan panggil filenya all.css. Oke, ini kita sudah memanggil Font Awesome-nya ya. Kita tambahkan juga di dalam body ya, di atas penutup body di sini. Kita panggil juga JavaScript dari Bootstrap ya. Asset Bootstrap /CSS ya. Lalu sebentar, nama file dari Bootstrap JS nya ya, kita akan panggil sebentar. Nah, Bootstrap bundle min.js ya. Bootstrap bundle min.js ya, seperti ini. Coba kita lihat lagi ya, Bootstrap bundle.js map bukan map ya, js ya, .min.js. Bootstrap bundle.min.js seperti itu ya. Kita akan coba di sini ya, kita buka lagi testing.html. Nah, udah ada aset, koneksi, dan testing.html. Nah, kita buat icon ya, kita buat icon dari Font Awesome. Nah, misalkan kita buatnya di sini tab ya. Nah, kita di sini tambah atribut class sama dengan Bootstrap yang tadi ya.
kita panggil kode iconnya, kita cari aja di misalkan icon rumah ya, Phonawsome. Host icon. Nah, seperti ini ya. Kita klik aja ya untuk mengkopinya, lalu paste. Ini blok aja ya. Paste ke sini. Nah, seperti itu, save. Lalu kita refresh. Nah, ikonnya sudah muncul seperti itu ya. Jika misalkan ada terjadi ya, ada gambar kotak seperti itu, mungkin ada kesalahan dalam pemanggilan atau struktur foldernya, atau ada yang lainnya, mungkin teman-teman bisa cari di YouTube aja, atau misalkan menggunakan AI juga gak apa-apa ya, untuk debugging atau mencari kesalahan ya, mengapa tidak tampil icon seperti ini. Nah, selanjutnya ya, kita cukupkan dulu ya untuk bab 1 di sini. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ke bab 2. Nah, kita membuat landing page, user interface login admin, dan logika dari login admin, user interface halaman admin, dan PHP logout admin. Seperti itu. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan kasih komentar positifnya. Dan sampai jumpa lagi di part selanjutnya. Bye.